Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan dari tafsir suratil A'la, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat yang ke-16 dari surat yang agung ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian wahai manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat kalian. Dan telah kita sebutkan apa yang menjadi sebab manusia itu lupa, sehingga mereka tidak mensucikan dirinya, lupa sehingga mereka tidak berzikir kepada Tuhannya, lupa sehingga mereka tidak lagi mengerjakan sholat. Maka jawabannya adalah ayat yang mulia ini, bal tu'thirunal hayatad dunya. Karena kalian wahai manusia selalu lebih mengutamakan, lebih mengunggulkan dan lebih memprioritaskan dunia kalian ketimbang akhirat kalian. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Insan, mulai dari ayat 23 sampai ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum atiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Maka daripada itu bersabarlah terhadap hukum dari Tuhanmu. Wala tuti' minhum atiman au kafura, dan jangan kamu ikuti dari mereka orang yang berdosa lagi sangat ingkar kepada Tuhannya. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Kemudian datang perintah Allah untuk berzikir. Dan berzikirlah menyebut nama Tuhanmu di pagi dan di petang hari. Wa minal laili fasjud lahu, dan di malam hari bersujudlah kepada Allah untuk sholat. Wasabbihhu lailan tawila, dan bertasbihlah menyucikan namanya
di suatu malam yang panjang. Ini perintah beribadah yang telah kita sebutkan sebagai jalan yang bisa memperoleh keberuntungan dunia akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang terakhir, inna haula'i yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, mereka lebih cinta terhadap dunia mereka, wa yadaruna wara'ahum yauman thaqila, dan mereka membiarkan di belakang mereka suatu hari kehidupan yang sangat berat. Itulah kehidupan akhirat. Mereka lebih cinta terhadap dunia mereka sehingga mereka lupa dengan kehidupan akhirat. Dan ini juga semakna dengan surat Al-Qiyamah. Di ayat yang ke-20 dan 21 Allah berfirman, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Kalla, sekali-kali tidak. Bal tuhibbunal ajilah, bahkan kalian lebih senang terhadap kehidupan yang disegerakan. Maksudnya kehidupan dunia. Kalian lebih cinta terhadap kehidupan dunia, wa yadaruna wa tadarunal akhirah, dan kalian tinggalkan kehidupan yang sebenarnya, itulah kehidupan akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan bahwasanya manusia tidaklah tercela ketika mereka untuk mencari kenyamanan hidup, kesenangan hidup, mereka berusaha untuk bisa mengejarnya agar bisa mendapatkan kedudukan, harta, pangkat dan jabatan. Semua itu mereka lakukan dan semua itu mereka usahakan selama mereka tidak lebih mengunggulkan dunia mereka ketimbang akhirat mereka. Sehingga kalau orang mencari harta, dia perlu pertanyakan terhadap dirinya, untuk apa saya cari harta? Apakah untuk sekedar berfoya-foya? Apakah untuk sekedar memperkaya diri? Atau dia mencari harta dalam rangka untuk menolong dia di kehidupan dunia ini, untuk nanti berlanjut di kehidupan setelah ini. Karena orang akan ditanya tentang hartanya dengan dua pertanyaan. Dari mana kau dapatkan harta itu? Kemudian setelah kau dapatkan, akan ditanya lagi kemana kau belanjakan harta itu. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang yang memiliki harta dan dia mampu mempergunakan hartanya sebagaimana mestinya, maka mereka inilah orang-orang yang paling berbahagia. Dan mereka inilah orang-orang yang hartanya tidak hanya untuk di dunianya, tetapi dia bisa bawa ke negeri akhirat. Bagaimana caranya? Tatkala dia membelanjakan hartanya betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah istilahnya harta dibawa ke akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah contoh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, tidak sedikit dari mereka orang-orang yang mempunyai harta, tapi mereka belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit dari mereka orang-orang yang punya kedudukan, pangkat dan jabatan, tetapi mereka tidak mengemis untuk hal tersebut. Mereka tidak melakukan riswah, menyogok untuk bisa dapat kedudukan yang tinggi. Karena kalau orang mengejar kedudukan dengan mengemisnya, apalagi sampai melakukan perbuatan riswah, menyogoknya, maka dia terkena laknat. Rasulullah pernah bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang minta disogok. Dua-duanya terlaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari kedudukan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka tanpa harus mengemisnya. Karena kapan kalau kita minta mengemis kedudukan atau sebuah kepemimpinan,
maka kita tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la tas'alil imarah, kata Nabi, jangan kau meminta kepemimpinan, fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, karena kalau kau mengemisnya maka engkau tidak akan ditolong oleh Allah. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tapi kalau kau diberi kepemimpinan tersebut tanpa harus memintanya, tanpa harus mengemisnya, maka kamu akan ditolong oleh Allah dalam kepemimpinanmu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebab hal tersebut terkadang menunjukkan ambisi seseorang untuk bisa berkuasa, untuk bisa menguasai, sehingga yang terjadi adalah keburukan, yang terjadi adalah kerakusan, yang terjadi adalah ketamakan dunia. Ini yang tercela. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka setelah Allah sebutkan ayat yang ke-16 ini, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih mengutamakan dunia kalian, kehidupan dunia kalian, maka Allah sebutkan di ayat yang ke-17, masih berhubungan di ayat yang ke-16, Allah nyatakan wal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal. Negeri akhirat, kata Allah, lebih baik dan lebih kekal. Apa yang dimaksud dengan negeri akhirat di sini? Karena di akhirat ada surga, ada neraka. Dan tentu yang diinginkan bahwa negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal, maksudnya surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan khairun wa abqa, dua sifatnya. Akhirat itu, kata Allah, lebih baik, dan akhirat itu lebih kekal. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Neraka juga akhirat, tapi yang ada di neraka apa? Syarrun, kejelekan semuanya. Halakun, kebinasaan selama-lamanya. Itu yang ada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tafsir dari ayat yang ke-17 ini, wal akhiratu khairu wa abqa, maksudnya al jannatu, yakni surga Allah Subhanahu wa taala yang ada nanti di akhirat, itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal daripada dunia, maksudnya daripada dunia, yakni kenikmatan di sana lebih utama daripada kenikmatan di dunia yang hanya bersifat sementara, sehingga tidak bisa dan tidak mungkin untuk dibandingkan. Kenikmatan di akhirat itu terus menerus dan terus bersambung, tidak ada kekurangan di dalamnya. Kenikmatan yang tidak membuat orang susah, kenikmatan yang tidak berkurang dan tidak berubah, bahkan terus bertambah dan semakin nikmat. Itulah kehidupan akhirat. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalilun, katakan wahai Muhammad, kenikmatan dunia itu sedikit. Kenikmatan yang ada di dunia kecil. Wal akhirah, sementara kenikmatan yang ada di akhirat khairun limanittaqa, lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan mereka nanti di dalam surga tidak pernah dizolimi dan tidak pernah merasakan kezoliman walau hanya sedikit, tidak pernah. Karena di surga itu yang ada hanya kenikmatan, di surga itu yang ada hanya kebahagiaan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala bandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kalau sebelumnya kita bahas inilah kehidupan dunia, maka di pembahasan ini, di ayat yang ke-17 ini, kita diperkenalkan inilah kehidupan akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini
sudah pernah kami singgung sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an umi ahli dunia, akan didatangkan seorang yang paling nikmat hidupnya di dunia min ahli nar, tapi dia ternyata termasuk dari penduduk neraka. Fayusbagu fin nari sabagatan, lalu dia dicelupkan di dalam neraka 1 kali celupan. Summa yuqal, lalu dikatakan kepada orang ini, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qat, wahai anak Adam, apakah pernah kau rasakan kebaikan? Hal marra bika na'imun qat, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Ini orang paling nikmat hidupnya di dunia. Fayaqul, lalu dia berkata, la wallahi ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kenikmatan itu, tidak pernah aku merasakan kebaikan itu, demi Allah. Lupa kehidupan dan kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah, lalu didatangkan lagi orang yang paling susah hidupnya ketika di dunia, tapi dia termasuk penghuni surga. Fayusbagu fil jannati sabagatan, lalu dia dicelupkan ke dalam surga 1 kali celupan. Fayuqalulah, lalu ditanyakan kepadanya, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, hal ra'aita bu'san qat, pernah kau merasakan kesulitan? Wa hal marra bika syiddatun qat, pernahkah kau merasakan kesusahan, musibah, kesedihan, pernahkah? Dan dia orang yang paling merana hidupnya ketika di dunia, tapi ketika dimasukkan ke dalam surga, dia berkata, la wallahi ya Rabb, demi Allah tidak pernah aku merasakan kesedihan, ketakutan, kesulitan, tidak pernah aku rasakan, wahai Tuhanku. Ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu syiddatun qat, tak pernah aku lihat itu. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana perbandingan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dan bagaimana kita bisa melihat dan tahu betapa nikmatnya kehidupan dunia itu, apa betapa nikmatnya kehidupan akhirat itu di dalam surga, dan betapa sengsaranya kehidupan akhirat manakala dijalani di dalam neraka, wal iyadu billah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau membandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, terjadi studi banding di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan ini supaya kita sadar dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia, bahwa dunia itu lebih baik, dunia itu lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Di ayat yang lain Allah berfirman, negeri akhirat yaitu surga lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini, kata Allah. Dari sisi mana? Oh, dari banyak sisi. Di antaranya, kata para ulama, dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan dulu. Seseorang ketika hidup di dunia, kadang sehat, kadang sakit. Yani fluktuatif dia, turun naik. Kadang dia sehat, kadang dia sakit. Nah, beda dengan di surga. Kalau di surga, kesehatan manusia, penghuni surga stabil semuanya. Tidak pernah ada orang sakit di dunia. Apa tidak pernah ada orang sakit di surga? Beda dengan di dunia, Pak. Iya, di dunia walaupun kita sudah mengusahakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk kita jaga pola makanan, kita jaga istirahat kita tidak sembarang makan, ya, takut ini, takut itu, penyakit yang datang, sering kita mungkin olahraga, tapi bersamaan dengan itu tetap sakit itu akan datang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak ada orang di dunia itu hidupnya sehat terus. Tidak ada. Kadang dia sakit, kadang dia sehat. Taib, mana yang lebih baik? Kehidupan yang di dalamnya kita kadang sakit, kadang sehat, atau kehidupan yang sehat terus, tidak pernah sakit? Tentu semua orang berakal mengatakan kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang tak pernah ada perasaan sakit dan tidak pernah sakit.
Dan itu hanya ada di dalam surga. Itu hanya ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, fayunadi munadin, lalu ada suara yang memanggil, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, innalakum antasihhu fala tastaqimu abada. Wahai penghuni surga, kalian akan sehat selama-lamanya dan tak pernah akan sakit selama-lamanya. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penghuni surga ketika itu. Yani kau tidak pernah merasakan penyakit dan tidak pernah merasakan sakit, walau hanya sakit yang ringan, walau cuman sakit kepala sedikit, walau mungkin punya tegores sedikit atau keseleo, tidak ada itu di dalam surga. Ini makna dari hadis ini. Fala tastaqimu abada. Kamu wahai penghuni surga tidak pernah merasakan sakit walau hanya sedikit. Ini sakit ringan aja tidak ada, apalagi sakit berat. Nah, itu di dalam surga. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini memang kalau di kehidupan dunia, ya, orang sakit itu wajar kan? Orang sakit itu wajar kan? Iya. Dan tingkat intensitasnya orang sakit itu terkadang dipengaruhi oleh usianya. Artinya apa? Ketika usia bertambah, terkadang penyakit terkadang mudah datang seiring dengan usianya yang terus menua. Nah itu yang tidak ada di akhirat, tidak ada di surga yang seperti itu. Kenapa? Usia manusia, usia penghuni surga stabil semuanya, sehingga tidak ada penuaan di surga. Nah, inilah kehidupan surga itu. Makanya pernah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, atat ajuzun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang yang tua, nenek tua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu nenek tua ini berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyudkhilanil jannata. Ya Rasul, berdoalah kepada Allah supaya Allah masukkan aku ke dalam surga. Mendengarkan permintaan nenek tua ini, Rasulullah bersabda, ya umma fulan, wahai ummu fulan, innal jannata la tadkhuluha ajus. Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Tidak ada nenek-nenek dalam surga, kata Nabi. Mendengarkan jawaban Nabi ini, fawallat tabaki, menangis dia, Pak. Pergi dia sambil nangis nenek tua ini. Dia kira apa? Dia kira dia tidak masuk surga karena tidak ada nenek-nenek dalam surga. Ketika Nabi tahu itu, Nabi bersabda, akhbiruha, kabarkan kepada nenek tua itu, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Innallaha ta'ala qal, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abakara uroban atraba. Kata Rasulullah SAW, kabarkan kepada dia. Dia salah paham itu, bahwasanya dia tidaklah masuk surga dalam kondisi nenek-nenek. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka secara langsung. Faja'alnahunna abakara. Kemudian kami jadikan mereka itu, penghuni surga itu, terutama bidadari-bidadari surga itu, abakara, gadis-gadis perawan, uroban atroba, yang usianya sama dan sebaya. Nah, maksudnya kata para ulama, penghuni surga itu tidak pernah mengalami penuaan dan tidak ada orang tua di dalam surga, karena semuanya akan muda.
Yang dulunya dia meninggal dalam kondisi tua akan dijadikan muda. Kalau dia meninggal dalam kondisi anak-anak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, postur tubuhnya penghuni surga itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Umurnya sama, yaitu disebutkan di dalam hadis antara 30 sampai 33 tahun. Nah, ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam." Semua yang masuk surga, kata Nabi, postur tubuhnya seperti postur tubuhnya Nabi Adam alaihi salam. Nah, bagaimana postur tubuhnya Nabi Adam itu? Kata Nabi melanjutkan, tuluhu situna dira'an. Tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Nah, satu hasta itu Pak, dari ujung ini jari tengah ini sampai sikut ini, itu satu hasta. Tingginya Nabi Adam itu 60 hasta begini. Ya sekitar 30 meteran lah raksasanya itu. Itu Nabi Adam itu Pak. Nah, penghuni surga nanti akan dijadikan postur tubuhnya berdasarkan hadis ini seperti postur tubuhnya Nabi Adam. 60 hasta tingginya mereka. Lihat para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa penghuni surga ketika mereka masuk ke dalam surga, tubuh mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulus. Nah, tubuhnya jadi mulus. Nah, tidak ada lagi koreng-korengnya, tidak ada lagi sudah. Mulus, bersih. Ya. Allah jadikan seperti itu. Kemudian kedua matanya, ini ciri-cirinya penghuni surga. Kedua matanya itu penghuni surga itu bercelak. Bukan sengaja dicelaki, tapi memang bercelak dari sananya sudah. Allah jadikan matanya indah, seakan-akan bercelak matanya penghuni surga itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kulluhum sinnuhum, semua usia mereka 30 atau 33 tahun. 30 atau 33 tahun. Ini juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini satu sisi. Kenapa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia? Kenapa surga itu lebih baik dan lebih kekal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang mulia ini. Kemudian dari sisi yang lain, yaitu dari sisi kehidupan. Dari sisi kehidupannya, orang yang hidup di dunia, biar bagaimanapun panjangnya umurnya, pasti akan meninggal. Ya, kalau misalnya kita umat Islam, kalau mau dibandingkan dengan umat sebelum kita, itu tidak bisa dibandingkan Pak, artinya masih jauh. Dulu umat orang terdahulu ada yang umurnya sampai 1000 tahun. Kalau umatnya Nabi, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku cuman kisaran 60-70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang melampaui itu, kata Nabi. Nah, dibandingkan dengan umat sebelum kita saja, umat sebelum kita umurnya lebih panjang-panjang. Tapi bersamaan dengan itu, mereka juga mati. Mereka juga meninggal. Apalagi umat Islam yang umurnya cuma segitu saja. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kematian manusia tidak mungkin bisa lari darinya. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu senantiasa lari darinya pasti akan menjumpai kamu. Tidak bisa lari dari kematian. Jadi kalau selama hidup di dunia pasti pernah dan akan merasakan kematian. Sementara di kehidupan akhirat tidak seperti itu. Kenapa Pak? Kematian akan disembelih oleh Allah. Bagaimana Ustadz kematian bisa disembelih oleh Allah? Nah, itu diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Rasulullah bersabda, yu'ta bil maut, akan didatangkan kematian pada hari kiamat nanti. Didatangkan kematian kahayati kapshin amlah, dalam bentuk seperti seekor kambing yang amlah, yang bagus warnanya, hitam keputih-putihan, kata Nabi SAW. Kemudian kambing tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai surah, bentuk dari sebuah kematian, Allah letakkan di sebuah tempat sehingga bisa dilihat oleh penghuni surga dan bisa dilihat oleh penghuni neraka. Lalu Allah menyeru kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Ketika penghuni surga dipanggil seperti itu, Pak, disebutkan dalam riwayat, ahlul jannah yattali'un, ahlul jannah langsung tersentak dengan panggilan itu. Kemudian mereka dalam kondisi khaifin wajilin, mereka dalam kondisi takut dan khawatir, karena mereka belum diberitahu kenikmatan surga yang mereka rasakan sampai kapan. Mereka tidak mau berpisah dari surga ini yang sudah mereka rasakan nikmatnya luar biasa. Ketika ada panggilan itu, dalam hati mereka merasakan kekhawatiran, jangan-jangan akan dikeluarkan dari surga ini. Tapi subhanallah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman kepada mereka, penghuni surga, wahai penghuni surga, hal ta'rifuna hada, apakah kalian kenal ini? Yani kambing tadi yang disebut tadi. Subhanallah, qalu, semua penghuni surga mengatakan, na'am, iya kami kenal ya Allah. Mereka tidak jawab itu kambing, tidak. Mereka mengatakan hadal maut, itulah kematian. Itulah kematian ya Rabb. Maka apa yang terjadi? Fayudbah, kematian itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kematian di surga, kematian di neraka, kematian di akhirat itu mati. Kematian aja mati. Maksudnya apa? Allah berfirman kepada penghuni surga, ya ahlal jannah khuludun la maut, wahai penghuni surga, kekekalan, keabadian, tidak ada kematian lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun Allah berfirman kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun wala maut, keabadian bagi kalian, tidak ada lagi yang namanya kematian. Dalam kondisi semua penghuni neraka mengharap supaya mati aja, dan penghuni surga mengharap supaya hidup selama-lamanya, Allah kabulkan harapan penghuni surga, sementara Allah tidak kabulkan harapan penghuni neraka. Sehingga mendengarkan itu, penghuni neraka semakin bertambah kengeriannya, kesedihannya, sementara penghuni surga bertambah terus kebahagiaannya. Bahagia mereka, ternyata apa yang mereka tadi khawatirkan, apa yang mereka tadi takutkan, hilang begitu saja ketika Allah mengatakan khuludun wala maut, kekekalan dan keabadian, tidak ada lagi kematian buat selama-lamanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kenikmatan surga. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Taib. Kemudian dari sisi mana lagi? Bahwa kenikmatan surga lebih nikmat daripada dunia. Ini sedikit kita menceritakan bagaimana hakikat kehidupan akhirat itu, bagaimana kehidupan surga itu. Dari sisi kenikmatannya. Dari sisi apa? Dari sisi kenikmatannya. Di dunia, kenikmatan yang dirasakan oleh manusia, walaupun kita rasa banyak, tapi ketahuilah hakikatnya sedikit. Hakikatnya sedikit. Adapun kenikmatan di akhirat, la tuhsa, tidak bisa dibatasi, dan memang tidak ada batasnya. Itu kalau kehidupan atau kenikmatan di akhirat. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Wallahi, lihat,
Allah Rasulullah SAW ingin membandingkan nikmat dunia dengan nikmat di surga. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidaklah kehidupan dunia, kenikmatan yang ada di dunia dibandingkan kenikmatan yang ada di akhirat di surga, illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi. Itu perumpamaannya, kata Nabi, seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan jari telunjuknya ke dalam lautan, fil yammi, ke dalam lautan, falyandur bima yarji, maka lihatlah ketika dia celup lalu dia angkat, kira-kira air yang melengket di ujung jari telunjuknya itu seberapa kalau mau dibandingkan dengan lautan itu. Itulah perumpamaannya. Kenikmatan dunia itu seperti yang terambil ada tetesan, mungkin 1-2 tetes atau 3 tetes, karena sekali celup aja. Sementara kenikmatan di surga, lautan yang luas itu. Bisa dibandingkan? Maknanya apa, Pak? Kalau sekarang kita merasakan nikmat dunia, kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi ini, kira-kira berapa persen tetes yang kita dapat? Mungkin 0,000000001, ya kan? Ini kalau kita bandingkan dengan hadis ini. Nah, itu dibagi untuk seluruh manusia, dari awal manusia yang hidup di dunia ini sampai terakhir. Bayangkan cuman tetesan-tetesan itu. Kemudian dibagi rata untuk manusia semuanya. Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itulah kenikmatan akhirat. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dari sisi kenikmatannya. Kemudian dari sisi yang lain, dari sisi kebahagiaan yang dirasakan. Dari sisi kebahagiaan yang dirasakan, kita sudah bahas tadi dari sisi kesehatannya, tidak bisa dibandingkan. Yang kedua dari sisi kehidupannya, tidak bisa dibandingkan pula. Yang ketiga dari sisi kenikmatannya. Nah, ini yang terakhir dari sisi kebahagiaan yang dirasakan. Kebahagiaan yang dirasakan di dalam surga, kebahagiaan yang sempurna. Sementara kebahagiaan itu di surga, sementara kebahagiaan di dunia, kebahagiaan apapun yang kita rasakan jauh dari kesempurnaan. Sifatnya apa? Jauh dari kesempurnaan. Kenapa? Karena kebahagiaan di dunia selalu bercampur dengan kesedihan, ya kan? Gundah gulana, ya kan? Ada Pak orang yang tidak pernah sedih di dunia ini? Ada enggak? Enggak ada kan? Semuanya pasti pernah sedih. Semuanya pasti pernah gundah. Siapapun dia. Nah, inilah terbatasnya kebahagiaan di dunia itu. Karena kebahagiaan yang mereka rasakan selalu bercampur dengan kesedihan, ketakutan, gundah gulana. Nah, kesedihan, gundah gulana itu tidak ada tidak ada di negeri akhirat, tidak ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah orang merasakan kesedihan di dalamnya. Seperti yang tadi kita isyaratkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna lakum an tan'amu fala tab'atsu abada." Penghuni surga, kalian nanti di dalam surga selalu bahagia, selalu mendapatkan kenikmatan, terus menerus ada bersama kalian buat selama-lamanya, dan kalian tidak pernah merasakan sedih buat selama-lamanya. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau seperti ini kenikmatan akhirat, maka pantaskah kita mengorbankan kenikmatan akhirat kita, kenikmatan di dalam surga hanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia? Tidak sepantasnya. Lah Ustaz, kalau begitu kita lupakan saja nikmat di dunia Ustaz. Oh, tidak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wala tansa nasibaka minad dunya.
Jangan kau lupa juga kenikmatan yang ada di dunia. Karena sekarang kita masih hidup di dunia. Jangan sampai salah paham. Iya. Makanya orang kalau mencari dunianya untuk apa? Ini yang dia harus tahu. Untuk dia mencari dunianya untuk bekal ke negeri akhirat. Untuk membantu dia, menolong dia dengan hartanya agar dia bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ada salah seorang tabi'in yang mulia namanya Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak ini, Pak, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, jumi'a fihi jami'u khisalil khair. Terkumpul pada diri Abdullah ibnul Mubarak semua kebaikan-kebaikan. Satu saja yang dia tidak dapatkan. Kalau dia sebagai alim ulama, dia alim ulama. Sebagai ahli ibadah, dia ahli ibadah. Sebagai orang dermawan, dia orang dermawan. Semua sifat kebaikan ada, cuman satu saja, yaitu dia bukan sahabat Nabi. Karena dia hidup setelah Rasulullah wafat, tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi sempat berjumpa dengan sahabat. Nah, Abdullah ibnul Mubarak, beliau orang alim, beliau ahli ibadah, tapi beliau juga orang kaya raya, Pak. Orang yang bahkan super kaya raya. Abdullah ibnul Mubarak pernah diriwayatkan menghajikan manusia satu kampung. Dihajikan semua sama siapa? Abdullah ibnul Mubarak. Bayangkan, bukan satu dua orang, satu kampung dihajikan oleh Abdullah ibnul Mubarak dengan harta beliau sendiri. Beliau ini sering membawakan tema kajiannya tentang masalah zuhud terhadap dunia. Akhirnya jamaahnya bertanya, wahai Ibnul Mubarak, kamu mengajari kami tentang zuhud, tapi mengapa kau bisnis? Mengapa kau berbisnis? Ini orang dikiranya kalau zuhud itu tidak boleh berbisnis, tidak boleh berdagang, tidak boleh bekerja. Apa kata Abdullah ibnul Mubarak? Abdullah ibnul Mubarak mengatakan, ya fulan, wahai fulan, innama af'alu dhalik, aku melakukan hal tersebut asunu wajhi, aku menjaga diriku agar tidak minta-minta kepada orang lain. Aku ingin menjaga kehormatan diriku, dan aku mencari harta berbisnis agar aku bisa menolong orang lain, dan aku bisa melakukan ketaatan kepada Allah dengan hartaku, kata Abdullah ibnul Mubarak. Inilah contoh orang kaya yang luar biasa. Nah, sehingga kata Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Tidak masalah kamu jadi orang kaya, asalkan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang diinginkan para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian yang mungkin bisa kami paparkan terkait dengan ayat yang mulia ini, ayat yang ke-17 di surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa, negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tersisa dua ayat lagi, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dari surat Al-A'la ini, insyaallah taala akan kita kaji di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.